Sword of Coming, episode 243. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat, mengingat bahwa itu hanyalah seorang seniman bela diri murni yang berhasil mencapai tingkat keempat, dan itu membuat Song Yusao merasa layak untuk hidup beberapa tahun lagi, meskipun keadaan dunia saat ini adalah sesuatu yang ia benci. Song Yusao menepuk pelan pedang tua yang terikat di pinggangnya, yang telah merasakan aura dahsyat yang memancar dari Chen Pingan. Ia tahu pedang itu sudah tak sabar untuk dilepaskan dari sarungnya. Ekspresi agak sedih muncul di wajah Song Yusao saat dia mendesah, jika Gao Feng masih hidup, mungkin dialah yang berdiri di sini malam ini. Tuan villa kedua dari Swartwater Villa, Song Gao Feng, adalah ayah Song Fengshan, dan ia juga merupakan seorang jenius pedang tingkat atas. Sayangnya, ia terbebani oleh hubungan asmara, yang akhirnya membawanya pada kehancuran. Song Yusao sebenarnya berperan besar dalam tragedi ini, dan itu selalu menjadi penyesalan terbesarnya. Alasannya adalah karena ibu Song Fengshan adalah roh gunung, yang merupakan tabu yang dibenci manusia. Namun, saat itu, Song Yusao sedang berada di puncak kekuatannya, dan ia tidak peduli dengan pendapat orang lain tentangnya. Dengan pedang di tangannya, ia telah berkuasa di negeri sisir air. Dalam salah satu perjalanannya, ia menyelamatkan seorang gadis kecil yang murni dan baik hati yang ternyata adalah roh tumbuhan yang telah mencapai wujud manusia. Song Yusao tidak hanya tidak meremehkannya, ia juga membawanya kembali ke villa, dan seiring waktu, ia dan Song Gao Feng pun saling jatuh cinta. Song Yusao tetap setia pada dirinya sendiri, tidak keberatan dengan hal ini, dan akhirnya, mereka berdua menjadi suami istri. Seandainya itu akhir dari segalanya, kisah ini akan bahagia. Namun, takdir seringkali kejam dan pelin-pelan. Istri Song Gao Feng memiliki kebun yang dirawatnya dengan cermat, dan kebun itu dipenuhi energi spiritual yang melimpah, membuatnya tumbuh subur sepanjang tahun. Pada suatu ketika, sebuah rumor mulai menyebar, mengklaim bahwa tanaman-tanaman di kebun itu setara dengan pil ajaib, dan bahwa mengonsumsi satu pil saja akan memungkinkan seseorang memperoleh basis budidaya lebih dari 1 dekade. Setelah itu, orang-orang mulai mencuri tanaman dari kebun, tetapi wanita baik hati itu hanya menutup mata terhadap hal ini, membiarkan para pencuri itu berbuat sesuka hati. Pihak villa juga merilis pernyataan publik yang memberitahu semua orang bahwa tanaman di taman hanya dapat sedikit memperpanjang umur seseorang, tetapi tidak memberikan manfaat apapun bagi budidayanya. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai menyadari bahwa memang demikian adanya, dan taman itu pun dibiarkan begitu saja. Namun, suatu hari, seseorang memetik sebagian besar tanaman di kebun, dan ia masih belum puas setelah itu, menginjak-injak sisa tanaman hingga mati. Tanaman di kebun tidak bermanfaat bagi basis kultivasi seseorang, tetapi kebun itu sendiri merupakan katalis bagi pencapaian dao wanita itu, dan kehancurannya membuatnya terjerumus ke dalam depresi berat, yang akhirnya menyebabkan penyakit parah. Song Gao Feng berhasil melacak pelakunya, dan ternyata, pelakunya adalah seorang wanita yang cintanya telah berubah menjadi kebencian seiring waktu. Song Gao Feng menyerang dengan pedangnya tanpa ragu, tetapi dihentikan oleh ayah wanita itu, pemimpin aliansi negara sisir air saat itu, sekaligus seorang ahli teknik tinju yang terkenal di berbagai negara. Selain itu, ia juga seorang jenderal perbatasan, sehingga memiliki koneksi yang sangat luas di istana kekaisaran dan sangat dipercaya oleh kaisar. Sebenarnya, gelar pemimpin aliansi adalah gelar yang diberikan kaisar untuk membelenggu seseorang. Song Gao Feng bertekad membunuh pelakunya, tetapi ia bukan tandingan ayahnya. Sekembalinya Song Gao Feng ke villa air pedang, wanita itu dan ayahnya juga datang untuk meminta maaf, dan sebagai bentuk ketulusan, sang pemimpin aliansi bahkan memotong salah satu lengannya sendiri, berdiri di luar villa dengan luka segar yang masih mengucurkan darah. Memang benar Song Yusao mampu mengalahkan dan membunuh pemimpin aliansi, tapi apa yang bisa ia lakukan? Memotong lengan pria itu, lalu memenggal putrinya. Dia hanya bisa membiarkan masalah itu berlalu. Selama seluruh proses ini, Song Gao Feng tetap berada di samping istrinya yang sedang sakit, dan dia bahkan tidak keluar untuk menemui wanita itu dan ayah wanita itu.
Setelah kepergian mereka, Song Yusao memberitahu putranya tentang apa yang telah terjadi, dan Song Gaofeng menolak untuk menemuinya juga, hanya mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin sendirian. Setelah semua itu berlalu, Song Yusao baru mengetahui bahwa putranya telah menempuh jalan iblis, mengolah kitab suci rahasia iblis. Sebelum melakukan aksi terakhirnya, ia telah merusak dirinya sendiri dan beralih ke senjata lain, meninggalkan pedangnya yang biasa di rumah. Pada hari ketika ahli teknik tinju ternama itu pensiun dari jabatannya sebagai pemimpin aliansi, Song Gaofeng telah menyusup ke istananya dan membunuh pemimpin aliansi lama, meskipun ia sendiri menderita luka parah dalam prosesnya. Saat ia kembali ke villa, ia sudah kehabisan tenaga, dan akhirnya, ia meninggal dunia bersama istrinya yang sedang sekarat di malam yang sama. Saat itu, Song Yusao berdiri di ambang pintu, sementara Song Fengshan tetap berada di samping tempat tidur orang tuanya. Meskipun ia masih kecil saat itu, ia tidak meneteskan air mata sedikit pun. Semua rasa bersalah yang Song Yusao rasakan terhadap Song Gaofeng dipindahkan ke Song Fengshan, dan keteguhan Song Fengshan untuk menikahi roh wanita telah merobek luka lama Song Yusao hingga terbuka lebar. Ia benar-benar kecewa dan semakin dirundung rasa bersalah, dan itulah sebabnya ia enggan campur tangan bahkan setelah mengetahui bahwa Song Fengshan berkolusi dengan 3 roh jahat lainnya dari negara sisir air. Ia bukan lagi pemuda yang sama yang tetap teguh pada jalan hidupnya dengan segala cara, bahkan jika itu berarti harus membunuh cucunya sendiri. Song Yusao sangat menyadari apa yang ingin dilakukan Song Fengshan. Meskipun Song Gaofeng berhasil membunuh mantan pemimpin aliansi malam itu, pelaku sebenarnya telah lolos dari tindakan kejinya. Setelah itu, Kaisar tidak ingin menjadikan Villa Pedang Air sebagai musuh, tetapi kemungkinan besar ia juga mengasihani putri mantan pemimpin aliansi tersebut, jadi ia bertindak sebagai mak comblang dan memperkenalkannya kepada seorang jenderal terhormat dari negara sisir air. Pada akhirnya, mereka menjadi suami istri, dan dia menerima gelar kehormatan atas pernikahannya dengan jenderal ini. Semua orang tahu bahwa Song Yusao bermain sesuai aturan, jadi meskipun ia adalah santo pedang dari negara sisir air, Kaisar tidak mempermasalahkannya. Sedangkan cucu Song Yusao, ia masih sangat muda saat orang tuanya meninggal, jadi semua orang berpikir ia terlalu muda untuk mengingat peristiwa itu. Dengan demikian, semuanya baik-baik saja dan damai di Water Combination selama lebih dari 2 dekade, dan posisi pemimpin aliansi kosong selama itu. Itulah yang terjadi hingga Song Fengshan membuka pintu Sweetwater Villa, mengundang tokoh-tokoh terhormat dan bergengsi dari seluruh penjuru untuk menghadiri upacara peresmian yang akan diadakan keesokan harinya. Song Yusao memang sudah tidak tertarik lagi pada urusan duniawi, tapi bukan berarti ia benar-benar lepas dari segalanya. Mengapa ia begitu sering bepergian sendiri beberapa tahun terakhir ini? Apakah ia hanya ingin menutup mata terhadap perilaku cucunya sendiri dan mencoba menenangkan diri? Itu jelas bukan masalahnya. Song Yusao tahu bahwa suatu hari pasti akan tiba ketika segalanya mencapai puncaknya, dan tekanan luar biasa akan menghantam Villa Air Pedang kesayangannya. Song Fengshan akan bertindak gegabah, diam-diam menjadi musuh seluruh istana kekaisaran, dan kemungkinan tak terelakkan ini membebani hati Song Yusao 2 kali lipat. Hal pertama yang membebani hatinya adalah rasa bersalahnya terhadap Song Gaofeng, sedangkan hal kedua adalah bahwa tindakan Song Fengshan sepenuhnya bertentangan dengan aturan yang telah dia junjung tinggi sepanjang hidupnya. Ia ragu-ragu apakah ia harus melawan istana kekaisaran. Jika ia melakukannya, ia akan secara langsung memprovokasi otoritas kaisar, tetapi itu sama sekali bukan urusannya. Yang benar-benar ia khawatirkan adalah bahwa melakukan hal seperti itu akan sepenuhnya bertentangan dengan cara hidupnya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah menyetujui tindakan Song Fengshan, tetapi dia tidak bisa menceritakan semua ini kepada siapapun. Ia baru saja melakukan perjalanan terakhirnya dengan tujuan mengunjungi Dewa Pedang Negeri Pakaian Warna-Warni, yang ia anggap sebagai teman sekaligus saingannya. Ia ingin beradu pedang dengan Dewa Pedang tua itu, dan bahkan lebih ingin melepaskan simpul-simpul di hatinya. Sayangnya, Dewa Pedang tua itu sudah meninggal. Song Yusao terpaksa kembali di tengah jalan, dan akibatnya, insiden di kuil kuno itu pun terjadi. Song Yusao begitu asyik berpikir saat berdiri di paviliun tepi air hingga dia tidak menyadari bahwa Chen Pingan masih berada di air terjun. Saat menyadari ada yang tidak beres, Chen Pingan sudah perlahan keluar dari air terjun.
Ia melompat dan mendarat di paviliun tepi air, lalu membalut tinjunya yang babak belur dan berdarah. Song Yusao menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan tersenyum. Kau sudah mencicipi anggur berkualitas dari villa kami, bukankah rasanya akan lebih nikmat lagi setelah kau menjadi Grandmaster kecil? Akan tetapi, apa yang dikatakan Chen Pingan selanjutnya membuatnya terhuyung karena terkejut. Saya tidak mampu melakukannya. Sekarang saya mampu menembus air terjun itu, tetapi masih ada batas yang belum bisa saya lewati. Song Yusao mengamati aura Chen Pingan yang tertahan, dan niat tinjunya bergejolak dan tak henti-hentinya seperti air terjun. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat ia berseru, kau jelas sudah memiliki apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keempat. Bahkan, aku bisa mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa aku belum pernah melihat seniman bela diri tingkat ketiga dengan fondasi yang lebih kokoh darimu. Apa yang mungkin kurang? Ekspresi pasrah muncul di wajah Chen Pingan saat ia menjawab, aku tidak tahu persis apa itu, yang ku tahu hanyalah ada sesuatu yang hilang. Namun, aku tahu arah umumnya. Sebuah jalan telah terbentang di bawah kakiku, jadi aku tidak perlu lagi tersandung tanpa arah. Aku seharusnya bisa melewatinya sebelum sampai di kota Nagatua, dan kalau beruntung, mungkin aku akan menerobos secara alami begitu sampai di stasiun feri negara sisir airmu. Meskipun begitu, keberuntunganku memang tidak pernah bagus, jadi kemungkinan besar aku baru akan menerobos setelah tiba di kota Nagatua. Song Yusao menggenggam tangannya di belakang punggung, lalu berjalan beberapa putaran mengitari Chen Pingan sambil merenung, kupikir aku sudah melihat semuanya, tapi sepertinya selalu ada lebih banyak yang menunggu untuk dilihat di dunia ini. Kau benar-benar memperluas wawasanku. Pokoknya, ayo kita minum. Meskipun kau belum membuat terobosan, ini tetap layak dirayakan. Chen Pingan menggoyang-goyangkan labu anggurnya dan mendapati isinya masih penuh, lalu dia mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban. Hotpot yang disajikan di restoran di kota kecil di luar villa sungguh lezat, dan anggur yang mereka sajikan juga cukup enak. Mau ikut mencicipi? Waktunya makan di sini pas, dan hubunganku dengan pemilik toko sangat baik, jadi aku seharusnya bisa mendapatkan diskon 20% untuk kita, usul Song Yusao. Begitu Chen Pingan mendengar tentang diskon 20%, dia segera menyatakan dengan sikap murah hati yang langka, kalau begitu, saya akan bayar tagihannya. Senyum geli muncul di wajah Song Yusao. Kau yakin? Biar ku jelaskan dulu, hidangan hotpot dan anggur terbaik yang ditawarkan restoran ini setidaknya berharga 5 atau 6 tael perak. Chen Pingan langsung membatalkan tawarannya tanpa malu-malu. Kalau dipikir-pikir lagi, kotanya agak jauh dari villa, jadi kenapa kita tidak minum-minum saja di halaman? Song Yusao mengacungkan jempol pada Chen Pingan sambil memuji dengan nada bercanda, kamu benar-benar pria yang murah hati. Chen Pingan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil berkata, baiklah, ayo. Kita makan hotpot untuk makan siang hari ini, dan itu final. Song Yusao sedikit ragu, tetapi ia tidak memberi Chen Pingan kesempatan untuk berubah pikiran. Ia melompat keluar dari paviliun tepi air dan bergegas keluar villa, menginstruksikan Chen Pingan untuk mengikutinya. Chen Pingan telah berpikir untuk mengundang Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng juga, tetapi dia hanya bisa mengurungkan niat itu dan mengikuti Song Yusao. Saat ia melompat dari atap paviliun tepi air, Chen Pingan berbalik kembali ke paviliun sambil tersenyum di wajahnya. Ia diam-diam mengukir 2 baris teks di dinding batu di balik air terjun menggunakan jarinya. Satu baris berisi nama seorang gadis, sementara baris kedua bertuliskan, Chen Pingan ada di sini. Ia berharap saat kembali ke Sweetwater Villa nanti, gadis itu akan berada di sisinya, tetapi tentu saja, itu hanya sesuatu yang berani ia pikirkan dalam pikirannya sendiri. Di Gang Clay Vase dan Gang Apricot Blossom, setiap kali sebuah keluarga harus mengadakan pemakaman atau pernikahan, para tetangga selalu bersedia membantu. Ini adalah tradisi tak tertulis yang telah diwariskan turun-temurun di kota ini, seperti tradisi menaburkan tanah ke makam setiap kali berziarah. Pada hari ini, seseorang di Gang Apricot Blossom akan menikah, dan istrinya adalah seorang wanita kaya dari Gang Peach Leaf. Keluarga dari Apricot Blossom Ellie ini memiliki reputasi yang sangat baik, dan dulu, bahkan orang sejahat nenek Ma pun bisa bergaul dengan baik di rumah tangga ini. Oleh karena itu, hampir 20 meja disiapkan untuk pernikahan tersebut,
dan siapapun bisa datang dan menikmati hidangan asalkan mereka menyerahkan uang saku berapapun, entah itu sekeping perak bekas atau bahkan hanya beberapa koin tembaga. Ada beberapa wajah asing di pesta pernikahan itu, tetapi salah satunya sedikit lebih mudah dikenali daripada yang lain. Ia adalah seorang pria tua yang tinggal di sebuah rumah tua di Gang Fas Tanah Liat dan sering berjalan-jalan di kota dengan mengenakan pakaian orang kaya raya. Seiring waktu, semua orang mulai mengenalnya, dan nama keluarganya adalah Cao, jadi semua orang suka memanggilnya Pak Tua Cao. Ia selalu bersikap sangat ramah dan sopan kepada semua orang, tidak memperlihatkan kesombongan dan sikap acuh tak acuh yang mungkin terlihat pada pria sekaya dirinya, dan ia sering mengobrol dalam waktu lama dengan para tetangganya tentang hal-hal yang tidak penting. Dia sangat bersahabat dengan Pak Tua Han, yang merupakan kepala keluarga tempat pesta pernikahan itu dilangsungkan, jadi pada hari itu, dia datang dengan membawa uang saku yang banyak, dan Pak Tua Han secara khusus membawa putra dan menantunya ke meja Pak Tua Cao untuk bersulang. Pak Tua Cao membawa 3 orang bersamanya, semuanya juga bermarga Cao. Salah satunya adalah pemuda tampan bernama Cao Jun, dan ia tinggal di rumah tua yang sama di Gang Fas Tanah Liat. Ada juga kakek dan cucu lain yang baru saja datang ke kota kecil itu, dan tampaknya mereka adalah kerabat Pak Tua Cao dari ibu kota. Mereka tampak seperti cendekiawan yang berbudi luhur, yang juga bersikap dengan jenis martabat dan ketenangan khusus, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin adalah pejabat pemerintah, tetapi tentu saja bisa jadi semua orang dari ibu kota memiliki watak khusus ini. Pak Tua Cao adalah pria yang sangat ramah dan sering terlihat menghampiri meja-meja lain untuk bersulang. Sedangkan duo kakek dan cucu yang datang ke ibu kota, mereka jelas tidak terbiasa dengan suasana ramai seperti itu, sehingga mereka tampak agak pendiam dan canggung, tetap duduk di kursi mereka dan hanya sesekali menikmati makanan dan minuman anggur. Sebaliknya, Cao Jun tampak sedikit lebih nyaman. Ia duduk di bangku panjang dan minum sendirian, menatap Pak Tua Cao dengan geli sambil berbincang-bincang dengan beberapa pria tua lain yang hadir. Keluarga mempelai wanita di Peach Leaf Alley memang sempat terpuruk sejak masa kejayaannya, tetapi masih jauh lebih makmur daripada keluarga mempelai pria. Oleh karena itu, kepala keluarga mempelai wanita agak pendiam dan enggan berinteraksi dengan orang lain, dan semua orang di Apricot Blossom Alley dan Clayface Alley merasa hal ini wajar saja. Sekalipun rumah tangga di Jalan Fortune dan Gang Peach Leaf tidak lagi seperti dulu, mereka masih jauh lebih unggul dibandingkan rumah tangga pada umumnya di kota kecil itu, dan jika bukan karena fakta bahwa putra Pak Tua Han adalah seorang pemuda cakap yang telah mendapatkan jabatan resmi di kantor prefektur Dragon Spring, tidak mungkin dia bisa mendapatkan seorang pengantin dari Gang Peach Leaf. Pak Tua Cao mulai berjalan ke meja lain, sementara Cao Jun menyuap makanan yang ada di piringnya, lalu meringis dan buru-buru mengambil gelas anggurnya untuk menghabiskan makanan. Ia kemudian menoleh ke arah kakek dan cucunya sebelum bertanya dalam dialek resmi Kekaisaran Li Agung, apakah makanan dan minumannya tidak sesuai selera kalian? Aku bisa mengajak kalian ke tempat lain untuk makan yang lebih enak kalau kalian mau. Sang kakek adalah seorang pria tua berjubah biru, dan ia tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tidak perlu repot-repot, saya tidak meremehkan adat dan tradisi di sini, hanya saja perut saya sudah terbiasa dengan masakan Buddha dari ibu kota, dan saya tidak terbiasa makan terlalu banyak daging dan makanan berat. Selain itu, prefektur Mata Air Naga adalah tempat asal leluhur klan Cao kami, jadi kami tentu tidak boleh melupakan asal-usul kami. Cao Jun tersenyum sambil mengangguk sebagai jawaban. Sungguh malang bagi klan kita karena memiliki leluhur yang begitu bodoh. Orang tua itu tidak berani menjawabnya. Patriark leluhur klan Cao merupakan pendekar pedang tingkat ke-11, dan bahkan sebagai pejabat penting pemerintahan, lelaki tua itu tidak berani melontarkan sepatah kata pun kritikan terhadap patriark leluhur yang terhormat. Cucunya adalah seorang pemuda yang sama tampannya dengan Cao Jun, bernama Cao Mao. Ia adalah pejabat pengawas tungku pembakaran yang baru ditugaskan di prefektur Longquan, dan ia terkenal di kalangan Kekaisaran Li Agung sebagai perwakilan muda yang tampan dan cakap dari klan Cao. Kala itu, Cao Mao lah yang menyambut guru besar kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung di stasiun relay kediaman Lokas sendirian, dan saat itu dia sedang tercium bau alkohol, menampilkan citra yang agak santai dan kasar yang sangat kontras dengan para tuan muda terhormat lainnya di ibu kota. Saat Cao Si kembali ke kursinya, bahkan Cao Mao tanpa sadar duduk lebih tegak.
Pria tua berjubah biru itu buru-buru meletakkan sumpitnya, lalu mengambil kendi anggur untuk mengisi cangkir leluhur terhormat Cao Si, yang entah berapa generasi lebih tua darinya. Cao Si menghabiskan anggurnya sekaligus, lalu meletakkan cangkir kosongnya. Setelah melirik para tamu yang masih berdatangan melalui pintu, ia berdiri dan berkata, "Jangan terlalu lama. Sudah waktunya untuk mengosongkan kursi-kursi ini bagi orang-orang yang datang setelah kita." Setelah itu, mereka berempat meninggalkan halaman dan berjalan menyusuri meja-meja yang telah disiapkan di semua rumah tetangga di gang itu. Cao Si memimpin ketiganya ke gang vas tanah liat, lalu dengan santai bertanya, "Apakah kaisar kalian sudah kembali ke ibu kota?" Orang tua itu menjawab dengan nada hormat, "Yang mulia sedang merasa sedikit tidak enak badan, dan beliau sudah berangkat ke ibu kota dari stasiun transit di prefektur Longquan." Ketika melewati kediaman keluarga Gu, Cao Si melirik rumah tak berpenghuni dengan pintu bertulisan dewa dan syair yang compang camping, lalu ia berhenti dan berkata, "Kudengar ibu dan anak yang dulu tinggal di sini telah dibawa oleh sungai Severing True Lord ke Pulau Ngaraician di Danau Gulungan Bambu." Anak laki-laki bernama Guken itu mendapatkan berkah besar yang jatuh ke pangkuannya sebelum meninggalkan kota, memberinya kendali atas takdir air yang kekuatannya setara dengan pemurni Ki tingkat 10. Selain itu, naga banjir air telah berkembang pesat dalam basis kultivasinya, dan ada kemungkinan besar ia bisa melampaui tingkat 10 dalam beberapa dekade mendatang. "Benarkah semua itu?" Pria tua itu mengangguk sebagai jawaban. Istana Kekaisaran Li Agung membentuk sebuah organisasi intelijen di bawah pengawasan pribadi guru kekaisaran, dan organisasi ini bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kehidupan anak-anak yang tumbuh di dunia permata kecil. Bukan hanya Guken yang terpilih dari kota ini, tetapi juga anak-anak seperti Makuk Xuan dari Gang Bunga Aprikot, Zhao Yao dari Jalan Keberuntungan, dan Xie Lingqi dari klan Xie. Namun, ada juga beberapa orang luar yang mendapatkan peluang penting di sini, seperti Pangeran Gao Xuan dari negara Sui Besar. Total ada 16 orang beruntung tersebut. Cao Si meneruskan langkahnya sebentar, lalu berhenti lagi seraya bertanya, "Bagaimana dengan orang-orang yang dulunya tinggal di kedua rumah ini?" Ia merujuk pada dua rumah tetangga, salah satunya pernah dihuni oleh Song Jixin, yang kini bernama Song Mu, dan ia baru saja kembali ke ibu kota bersama kaisar. Rumah lainnya pernah dihuni oleh seorang anak laki-laki bernama Chen Pingan. Sejak saat itu, ia telah memulai perjalanan ke selatan, tetapi ia memiliki 2 toko di kota dan 5 gunung di barat. Ekspresi canggung muncul di wajah lelaki tua itu saat ia menjawab, "Chen Pingan dan Yang Mulia tampaknya tidak termasuk di antara 16 anak yang saya sebutkan sebelumnya." Cao Si mengangguk sebagai jawaban, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Li Xisheng?" "Dia juga bukan salah satu dari mereka," jawab lelaki tua itu sambil menggelengkan kepala. Cao Si menoleh ke arah Cao Jun, yang sedang mengikatkan sepasang pedang di pinggangnya, satu panjang dan satu pendek. "Kau pernah menghadapi Li Xisheng dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun dia hanya seorang kultivator tingkat 6 dan kau pendekar pedang tingkat 9, aku ingat kau tidak mampu mengalahkannya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Apa yang kau ingin aku katakan? Dia kuat dan aku sampah," gerutu Cao Jun. Cao Si tersenyum sambil berkata, "Sebentar lagi, kau akan pergi ke perbatasan untuk bergabung dengan pasukan. Jika beruntung, kau akan bisa tetap di sisi Song Changjing dan menemani pasukan kavaleri Kekaisaran Li Agung dalam perang salib mereka ke selatan. Mungkin kau baru akan berhenti setelah menaklukkan segalanya hingga wilayah tengah benua Vial berharga timur. Bagaimana menurutmu?" "Itu hanya cara lain untuk menghabiskan waktu," jawab Cao Jun dengan lugas. Cao Mao tak kuasa menahan rasa kagum yang tulus terhadap Cao Jun. Keduanya tampak seumuran, tetapi kenyataannya, terdapat perbedaan usia sekitar 60 tahun di antara mereka. Akhir-akhir ini, mereka berdua cukup sering minum bersama, dan Cao Mao akhirnya menyadari bahwa sikap acuh tak acuh Cao Jun bukan sekadar akting. Melainkan, itu memang kepribadiannya. Ekspresi tegas muncul di wajah Cao Si saat dia menyatakan, "Jika kau tidak membunuh 1 atau 2 kultivator tingkat 10 dalam dekade berikutnya, aku akan membunuhmu sendiri." Cao Jun menyilangkan tangannya di belakang kepala sambil tersenyum dan berkata kepada Cao Mao, "Pastikan aku dimakamkan dengan layak setelah aku meninggal. Kuburkan saja aku di makam abadi, Feng Shui di sana cukup bagus."
Bertetangga dengan patung bodhisattva dan seorang pejabat surgawi Tao pasti akan membuatku senang karena mereka berdua tidak akan berbincang, jadi aku pasti bisa beristirahat dengan tenang. Cao Si langsung marah besar. Dasar bajingan kecil, kau tahu berapa banyak pengorbanan yang harus kulakukan untuk memperbaiki kolam teratai ki pedang bawaan di tubuhmu. Senyum Cao Jun semakin lebar, dan matanya menyipit, membuatnya tampak seperti rubah licik saat ia menjawab, bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana kalau kau yang memberitahuku? Senyum sinis muncul di wajah Cao Si saat ia berkata, kau mempermalukan nama keluarga. Apapun yang kami lakukan untukmu, kau takkan berarti apa-apa. Enyahlah, pergilah ke ibu kota dan cari Song Changjing, lalu langsung pergi ke perbatasan selatan. Aku tak ingin melihatmu lagi dalam 10 tahun ke depan. Cao Jun tidak memerlukan undangan lebih lanjut untuk pergi, dan dia melakukannya tanpa ragu-ragu, melompat dari tanah dan terbang ke arah utara. Cao Mao menyadari peraturan di tempat ini, dan dia hendak memperingatkan Cao Jun agar tidak melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Di tepi sungai kumis naga di sebelah selatan kota kecil itu, Ruan Qiong terkekeh dingin, dia tidak pernah belajar, bukan? Detik berikutnya, pedang panjang perlahan naik ke langit biru cerah di prefektur Dragon Spring, menyerupai geyser yang menyembur ke langit. Ruan Qiong, haruskah kau begitu dogmatis dengan aturanmu? Ekspresi Cao Si sedikit meredup ketika pedang terbang hijaunya yang seperti tali muncul di genggamannya dengan jentikan pergelangan tangannya. Senjata inilah yang memungkinkan Cao Si berkuasa atas benua pusaran selatan, sebuah alat semu surgawi yang dimurnikan dari sungai raksasa oleh dewa kuno. Pedang itu tetap tersembunyi di dalam lengan baju Cao Si, melilit pergelangan tangannya. Tetapi saat pedang itu bergetar sedikit, gumpalan uap hijau mengepul ke udara, lalu melesat cepat ke arah Cao Jun yang pergi. Sementara itu, pedang Ruan Qiong melesat ke arah kepala Cao Jun jauh lebih cepat daripada kecepatannya terbang ke arah utara, dan jika tidak terjadi kecelakaan, dia pasti akan dipenggal sebelum dia bisa meninggalkan Jewel Small World. Beruntung baginya, sungai hijau besar tiba-tiba muncul di antara dia dan pedang terbang Ruan Qiong. Pedang itu membelah sungai, yang lebarnya hanya beberapa kilometer, tetapi sungai itu melipat sendiri, menciptakan lapisan-lapisan penghalang yang terus-menerus menghalangi pedang terbang itu. Namun, pedang terbang itu masih mampu menembus hamparan air yang seolah tak berujung, membelah ombak dengan kekuatan yang tak terhentikan. Cao Jun terus terbang sambil berputar di udara, dan pedang panjang yang diikatkan di pinggangnya terlepas dari sarungnya, mengenai ujung pedang terbang Ruan Qiong dengan akurasi yang tak tertandingi. Pedang panjangnya langsung terpental mundur, dan ia memuntahkan seteguk darah, tetapi ia terbang menjauh bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, sungai hijau yang luas melilit pedang terbang Ruan Qiong dengan erat, dan aliran ki pedang terus-menerus keluar dari sungai hijau hingga hancur berkeping-keping menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Namun, sebelum tetesan air sempat jatuh ke tanah, mereka kembali menjadi aliran ki pedang hijau yang kembali ke Clive Fase Eli. Sementara itu, pedang terbang Ruan Qiong yang terikat sama sekali tidak terluka saat melayang di udara, dan sesaat kemudian, sebuah genangan air kecil muncul di bawah pedang terbang itu. Pedang itu perlahan turun ke dalam kolam, dan dengan itu, pedang itu lenyap sepenuhnya dari pandangan. Cao Jun memanfaatkan kekuatan serangan Ruan Qiong untuk melesat di udara, dan ia tertawa riang saat melayang di udara. Terkadang, hanya hembusan angin kencang yang dibutuhkan untuk membawa seseorang ke surga. Terima kasih telah mengantarku pergi, sage Ruan. Di gang vas tanah liat, lelaki tua berjubah biru itu menatap dengan ekspresi takjub. Ia bukan pemurni Qi, tetapi klan Cao tak kekurangan kultivator tangguh yang bertindak sebagai tetua tamu. Namun, tetap saja, menyaksikan pertarungan spektakuler antar abadi seperti itu masih sangat langka baginya. Adapun Cao Mao, ada raut wajah khawatir di wajahnya saat ia bertanya, apa yang akan kita lakukan jika orang bijak di tempat ini datang mengejar kita, leluhur yang terhormat? Senyum sinis muncul di wajah Cao Si saat ia menjawab, aku mungkin tak mampu mengalahkan penguasa surgawi Taois tingkat 12 dari benua Rit sempurna itu, tapi aku tak akan takut pada pendekar pedang tingkat 11 yang baru saja naik pangkat. Cao Jun saja sudah cukup mempermalukan klan Cao kita, aku tak bisa lagi mempermalukan klan kita. Baru pada saat inilah Cao Mao benar-benar menyadari mengapa leluhur-leluhurnya,
yang tampaknya hanya seorang lelaki tua yang ramah di kota kecil, mampu menjadi penjaga pagoda penekan perkasa di tepi pantai itu. Ruan Qiong muncul di ujung lain gang Vas Tanah Liat, dan dia memprovokasi, bagaimana kalau kita mengujinya? Cao Si menolak untuk mundur. Tentu, kau pilih tempatnya, aku pilih waktunya. Ada punggung bukit tak berpenghuni di pegunungan sebelah barat yang memiliki formasi yang dibentuk oleh Kekaisaran Li Agung. Seharusnya itu cukup sebagai medan perang bagi kita untuk menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya, Ruan Qiong langsung mengusulkan tanpa ragu. Cao Si mengangguk tegas. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bertarung 100 tahun lagi. Ruan Qiong sedikit goyah saat mendengar ini, lalu meludah dengan jijik ke tanah sebelum pergi. Cao Mao tidak dapat menahan diri untuk tidak membenamkan wajahnya di tangannya, sementara lelaki tua berjubah biru itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kenapa kalian semua berwajah seperti itu? Ini namanya strategi. Kalian berdua nggak tahu apa-apa. Ejek Cao Si sambil memutar bola matanya. Cao Si berjalan masuk ke rumah tua di gang Vas Tanah Liat, dan Cao Mao beserta kakeknya hendak mengikutinya masuk ketika pintu dibanting tepat di depan wajah mereka. Mereka berdua hanya bisa saling tersenyum kecut sebelum dengan malu meninggalkan Klai Fase Eli dan menuju ke kantor pengawasan Tunku, tempat mereka akan membahas rencana masa depan klan. Pada titik ini, badai telah melanda benua botol berharga timur, dan situasinya sangat menguntungkan Kekaisaran Li besar, jadi semakin cepat mereka bisa masuk, semakin besar keuntungan yang bisa mereka peroleh. Selain itu, ada keadaan lain yang sangat menguntungkan bagi klan Cao saat ini, yaitu Cao Si akan tetap berada di benua botol harta karun timur untuk beberapa waktu, dan pendekar pedang hebat, Cao Jun, akan bergabung dengan pasukan perbatasan Kekaisaran Li Agung. Mengingat hal ini, Kaisar Kekaisaran Li besar pasti akan memihak klan Cao, dan sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan mampu mendominasi musuh bebuyutan mereka, klan Yuan, di masa mendatang. Kembali ke bangunan bambu di gunung tertindas, kakek Cui Chan sudah terbiasa mengenakan pakaian kasar dan berjalan tanpa alas kaki, tetapi setelah kunjungan Lu Chen itu, dia tampaknya tiba-tiba berubah pikiran, mengenakan jubah biru cendekiawan dan juga membuat tongkat bambu dan sepasang bakiak kayu untuk dirinya sendiri guna membantunya melintasi hutan pegunungan. Dia juga mulai sering turun gunung untuk membeli buku dan alat tulis, menata lantai 2 bangunan bambu itu menjadi ruang belajar yang indah, dan dia akan mengambil kuas untuk berlatih kaligrafinya setiap kali dia punya waktu luang. Gadis kecil berbaju merah jambu dan anak laki-laki berbaju biru tidak tahu harus berbuat apa, dan awalnya mereka mengira dia sudah gila karena penyimpangan Qi. Namun, setelah menyaksikan kaligrafi lelaki tua itu, gadis kecil berbaju merah muda itu mulai sering bercakap-cakap dengannya, dan baru kemudian ia menyadari bahwa lelaki tua itu benar-benar seorang cendekiawan yang cerdas dengan keahlian luar biasa di keempat bidang, alat musik, go, kaligrafi, dan melukis. Lebih lanjut, ia juga sangat fasih dalam segala hal yang berkaitan dengan Konfusianisme ortodoks. Bocah lelaki berbaju biru itu tak peduli dengan semua itu. Yang ia khawatirkan hanyalah keselamatannya sendiri, dan ia hanya ingin berlatih bela diri di bawah bimbingan lelaki tua itu agar ia bisa menjadi orang paling berkuasa di dunia kecil ini. Hanya dengan begitu ia bisa beristirahat dengan tenang di malam hari. Oleh karena itu, ia sering menemui lelaki tua itu dan terus-menerus mengomelinya, mengatakan bahwa prefektur Longquan dipenuhi dengan tokoh-tokoh tangguh, dan sedikit saja rasa puas diri dapat mengakibatkan kejatuhannya. Ia memberitahu lelaki tua itu bahwa Kekaisaran Li Agung adalah tempat yang sangat berbahaya dan tak terduga, dan satu-satunya cara untuk benar-benar menjaga keselamatan diri adalah dengan meraih kekuatan yang tak tertandingi. Sayangnya, lelaki tua itu sama sekali tidak menghiraukannya, dan paling banter, ia hanya sesekali mengobrol dengan gadis kecil berbaju merah muda itu untuk berbagi sedikit pengetahuannya yang luas. Sepertinya ia telah meninggalkan minatnya pada seni bela diri, meninggalkan bocah lelaki berbaju biru itu dengan perasaan jengkel yang amat sangat. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, jadi dia terus berkultivasi sendiri, berusaha sekuat tenaga mencerna 2 kerikil empedu ular kualitas terbaik yang telah dia lahap. Baru saja resmi dilantik sebagai Dewa Resmi Gunung Utara, Weibo menjadi sangat sibuk, tetapi ia kadang-kadang masih menyempatkan diri untuk datang ke bangunan bambu guna memeriksa kolam kecil tempat benih bunga teratai dilemparkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
Selain meninggalkan benih bunga teratai di gunung tertindas, Chen Pingan juga mengindahkan nasihat Weibo, meninggalkan salah satu segel cadangannya di lantai pertama bangunan bambu. Sebagai pemilik gunung tertindas, segelnya dapat berfungsi sebagai harta karun penaklukan di gunung, dan segel yang ia pilih untuk ditinggalkan adalah segel yang diukir Qi Jingchun dengan kata-kata Chen Si. Tidak ada yang istimewa dari segel itu, hanya berisi berkah Qi Jingchun untuk Chen Pingan. Semua seniman bela diri yang berhasil mencapai tingkat ke-10 dianggap sebagai dewa bela diri, dan mereka dapat disejajarkan dengan pemurni Qi terkuat di kolong langit. Gadis kecil berbaju merah muda itu menganggap segel itu sebagai benda yang sangat penting, bahkan memberinya bobot lebih berat daripada rak buku yang diberikan Cui Chan kepadanya. Setiap hari, diam-diam ia akan mengeluarkan segel kecil yang diberikan gurunya 3 kali untuk dibersihkan dengan kain sutra. Apapun strategi yang digunakan anak laki-laki berbaju biru itu untuk membujuknya menyerahkan segel itu, ia tetap tidak mau mengalah. Berkat kerikil empedu ular pemberian Chen Pingan, gadis kecil berbaju merah muda itu telah melewati rintangan terakhir 5 tingkat bawah, sehingga mencapai tingkat Gua Abode. Setelah itu, akan tiba tingkat pengamatan laut, tingkat gerbang naga, tingkat inti emas, dan tingkat Naschen. Perjalanannya masih sangat panjang, dan perjalanannya masih jauh dari selesai. Akan tetapi, berbeda dengan bocah lelaki berbaju biru di Sea Observation Tier, yang tiba-tiba putus asa ingin maju dalam kultivasinya, gadis kecil berbaju merah muda mengambil pendekatan yang lebih alami dan santai. Yang dilakukannya setiap hari hanyalah memastikan bangunan bambu itu benar-benar bersih, dan di luar itu, ia akan membaca beberapa buku atau melihat pemandangan, sehingga menghasilkan kondisi mental yang jauh lebih tenang dan rileks dibandingkan dengan anak kecil berbaju biru itu. Tiba-tiba, perannya terbalik, dan si bocah lelaki berbaju biru itu memandang rendah dirinya karena dianggap malas dan berpuas diri. Malam itu, anak laki-laki kecil berbaju biru sedang bermeditasi di atas tebing, sementara anak perempuan berbaju merah muda sedang duduk di kursi bambu kecil sambil memakan beberapa biji bunga matahari. Kakek Cui Chan turun ke bawah, lalu menarik kursi bambu lain dan duduk di samping gadis kecil berbaju merah muda itu. Katanya, selama 1000 tahun terakhir, klan Cui kita telah menjadi salah satu klan yang paling dihormati dan berpendidikan tinggi di benua Vial berharga timur. Namun, kita belum pernah mampu membesarkan ular piton api sebijaksana dirimu. Itu hanya menunjukkan bahwa berkah hanya bisa datang dengan sendirinya, dan tidak ada gunanya untuk berusaha mendapatkannya secara berlebihan. Senyuman muncul di wajah gadis kecil berpakaian merah muda itu saat dia bertanya, "Kakek Cui, apakah menurutmu tuanku sudah membuat terobosan?" Secercah rasa schadenfreude muncul di wajah lelaki tua itu sambil terkekeh. "Aku telah menjadikannya seniman bela diri tingkat 3 yang paling tangguh, jadi mustahil dia bisa menembusnya dengan mudah. Kurasa dia masih jauh dari tahap itu. Mungkin basis kultivasinya akan tetap sama bahkan saat dia tiba di kota naga tua. Mungkin dia akan sangat patah semangat karena kurangnya kemajuan sehingga dia akan tenggelam dalam kesedihannya setiap hari dan berubah menjadi pemabuk kecil yang putus asa. Kau mengajari guruku setengah dari teknik tinjunya, kakek Cui. Bagaimana mungkin kau senang membayangkan dia tidak bisa membuat terobosan?" Keluh gadis kecil berbaju merah muda itu. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, lalu menjelaskan, "Kau bukan seniman bela diri, jadi kau tidak tahu apa yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi seniman bela diri tingkat 3 paling tangguh di dunia. Dulu, ketika aku membunuh tetua tamu Sun Sujian dengan 1 pukulan, dia sudah berada di puncak tingkat ke-6, sementara aku baru di tingkat ke-5. Kenapa aku bisa melakukan itu? Karena semua seniman bela diri memiliki fondasi yang berbeda-beda. Beberapa memiliki fondasi yang buruk, dan basis kultivasi mereka menyerupai gedung-gedung tinggi yang akan bergoyang dan goyang bahkan jika ditiup angin sepoi-sepoi, sedangkan mereka yang memiliki fondasi yang kokoh memiliki basis kultivasi yang tak tergoyahkan seperti gunung." Raut wajah khawatir terpancar di wajah gadis kecil berbaju merah muda itu saat ia berkata, "Tidak ada yang menjaga guruku dalam perjalanan ini, jadi beliau harus melakukan semuanya sendiri. Apakah itu akan menghambat pelatihannya?" Orang tua itu melirik ke arah anak laki-laki kecil berbaju biru, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke anak laki-laki berbaju biru sambil berkata, "Itu bukti karakter Chen Pingan bahwa dia tidak hanya mampu menjaga kalian berdua tetap bersama, tetapi juga mencegah kalian bertengkar bahkan saat dia tidak ada.
Aku penasaran apakah dia akan tetap mampu mempertahankan kemurnian dan keadilan yang sama setelah menjadi orang kaya dan berkuasa di masa depan. Mengurus rumah tangga kecil dan memimpin klan besar adalah dua hal yang sangat berbeda. Gadis kecil berbaju merah muda itu mengangkat kepalanya sambil bertanya dengan penuh kenaifan yang menggemaskan, "Jika tuanku benar-benar menjadi pemimpin sebuah klan besar suatu hari nanti, apakah kakek Cui akan mampu menolongnya?" Orang tua itu menepuk kepalanya sambil menjawab, "Ada beberapa hal yang orang luar tidak bisa membantu." Ia lalu berdiri dan menunjuk ke kejauhan sambil melanjutkan, "Bayangkan suatu hari nanti, Chen Pingan mendirikan sekte sendiri. Di sekte itu akan ada kau, si ular air kecil, si ular hitam dari Gunung Gotabel, dan seluruh gunung ini. Suatu hari nanti, seluruh gunung ini akan dihuni oleh makhluk-makhluk tangguh, seperti anak laki-laki yang menerima Chen Pingan sebagai gurunya dan semua anak yang menyebut Chen Pingan sebagai paman junior mereka. Di mata manusia, sekte kalian akan menjadi sekte abadi, dan pasti akan tiba saatnya para tetua sekte ingin menerima murid. Pada akhirnya, akan ada puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang di bawah Chen Pingan. Jika terjadi konflik antara dua orang yang dekat dengannya, maka itu akan menjadi masalah rumit yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pukulan atau tebasan pedang. Kalau begitu, apa yang harus dia lakukan?" Setelah membaca semua jenis catatan sejarah di perpustakaan di Yellow Court Nation, gadis kecil berbaju merah muda itu menyadari betapa sulitnya masalah ini, dan dia bahkan tidak berminat lagi memakan biji bunga matahari. Pria tua itu tersenyum sambil berkata, "Lagi pula, tak perlu terlalu khawatir. Ada satu hal baik tentang Chen Pingan yang tak banyak orang tahu." Gadis kecil berbaju merah muda itu menunggu cukup lama hingga lelaki tua itu menjelaskan lebih lanjut, tetapi lelaki tua itu tetap diam. Karena itu, ia pun bertanya, "Kakek Cui, guruku memang baik dan berbudi luhur. Hal baik apalagi yang mungkin ada pada dirinya yang tidak ku ketahui?" Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. "Ada satu hal yang sangat baik tentangmu, yaitu kemampuanmu untuk menjilat orang lain, terutama majikanmu, dengan cara yang benar-benar alami dan tanpa celah." Gadis kecil berbaju merah muda itu agak malu mendengarnya. Ia tidak berusaha menjilat siapapun, ia benar-benar merasa tuannya adalah tuan terbaik di dunia. Pria tua itu duduk di dekat bambunya, dan tanpa berusaha membangun ketegangan lebih lanjut, ia mengungkapkan, "Chen Pingan sangat santai, dan semua orang yang dekat dengannya akan menganggapnya biasa saja. Namun, suatu hari nanti, akan muncul sesuatu yang akan membuat Chen Pingan sangat keras kepala dan pantang menyerah, mungkin pria paling pantang menyerah di dunia. Ketika itu terjadi, sesuatu yang aneh akan menyusul. Semua orang akan merasa takut dan gelisah, dan itu akan mencegah mereka untuk mencoba membantahnya." Gadis kecil berpakaian merah muda itu buru-buru menangkupkan kedua telapak tangannya seraya berdoa, semoga guru tidak pernah marah. Orang tua itu mendesah pelan. Meskipun lelaki tua itu sangat bangga dan perbedaan usia antara dirinya dan Chen Pingan sangat jauh, ia harus mengakui bahwa ia tidak punya banyak hal untuk diajarkan kepada Chen Pingan tentang cara menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi, jika bukan karena itu, dia tidak akan rela memilih Chen Pingan sebagai orang yang mewarisi teknik tinjunya. Apa gunanya menerima murid kalau bukan karena harapan bahwa murid itu bisa melampaui gurunya? Kalau mereka saja tidak bisa mengalahkannya, apa gunanya menerima 1000 murid? Dalam gambaran besar, mereka tetaplah semut yang menunggu untuk diinjak. Raut wajah gadis kecil berbaju merah muda itu tiba-tiba tampak gelisah. Ia bertanya, "Bagaimana kalau kakek Cui, suatu hari nanti, melakukan sesuatu yang membuat majikanku marah? Apa kakek Cui akan takut?" Orang tua itu menjentikkan dahinya, lalu berdiri dan berlalu dengan marah sambil menggerutu, "Pertanyaan macam apa itu?" Di tebing, bocah lelaki berbaju biru itu rupanya menguping pembicaraan mereka selama ini. Ia menoleh ke arah gadis kecil berbaju merah muda dengan senyum licik dan mengacungkan jempol, sementara gadis kecil berbaju merah muda itu kembali asyik mengunyah biji bunga matahari. Meskipun lelaki tua itu menolak menjawab pertanyaan itu, jawabannya sudah jelas baginya. Tahun demi tahun, Pak Tua yang dari toko obat keluarga yang telah merawat halaman belakang kecil itu. Ia telah menyaksikan generasi-generasi klan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, termasuk semua pemimpin klan di masa lalu, serta beberapa tokoh dalam klan yang cukup beruntung menjadi pemurni Qi.
Ada beberapa orang yang berhasil mengungkap rahasia mencengangkan itu, dan mereka semua akan membantu Pak Tua yang menjaga rahasia itu dengan saksama, sementara anggota klan lainnya dan para pegawai toko obat hanya tahu bahwa ada seorang pria tua di toko yang usianya kira-kira sama dengan para senior tertua di klan. Yang mereka tahu tentang pria tua ini hanyalah bahwa ia tampaknya tidak pernah keluar rumah, dan ia memiliki kepribadian yang sangat aneh sehingga agak sulit dihadapi. Dia memang ahli dalam hal menyelamatkan nyawa, tapi tentu saja, dia mematok harga yang sangat tinggi untuk jasanya. Siapapun orangnya, jika mereka tidak mampu membayar jasanya, dia akan menyuruh mereka menyiapkan peti mati. Lagi pula, toko peti mati itu berada di jalan yang sama, jadi sangat praktis. Pada hari ini, Pak Tua yang sedang menghisap pipanya di halaman belakang seperti biasa, tetapi pada kesempatan khusus ini, ia memegang novel yang baru diterbitkan dari toko buku. Novel ini berasal dari aliran fiksionis, yang dulunya merupakan aliran pemikiran yang cukup terkemuka, tetapi seiring berjalannya waktu, pengaruh dan relevansinya perlahan memudar, seperti halnya aliran mohisme. Pada akhirnya, novel ini diturunkan statusnya menjadi salah satu dari 100 aliran pemikiran, yang dikenal terutama karena menerbitkan catatan sejarah tidak resmi, serta cerita-cerita vulgar yang menarik bagi khalayak ramai. Selain itu, mereka juga terlibat dalam penulisan artikel-artikel yang menyerang tokoh atau peristiwa penting tertentu. Banyak kaisar dan jenderal sepanjang sejarah yang reputasinya tercoreng oleh artikel-artikel tersebut. Misalnya, ada beberapa pejabat cakap yang telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk mengabdi dan memajukan bangsa yang telah mereka janjikan kesetiaannya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dikenal karena tindakan heroik dan terpuji mereka. Sebaliknya, mereka dikaitkan dengan kisah-kisah skandal seperti bagaimana mereka harus tidur dengan setidaknya 10 perempuan setiap malam. Ada pula kisah-kisah tentang orang-orang suci Konfusianis dan orang-orang berbudi luhur yang kemudian dikenal sebagai orang-orang bejat yang tidak tahu malu, yang bahkan melakukan kekerasan terhadap biarawati di malam hari demi kesenangan bejat mereka sendiri. Akibatnya, semua kutipan dan buku cemerlang mereka tentu saja diabaikan begitu saja karena dianggap sebagai ocehan bejat dari orang-orang cabul dan bajingan. Itulah sebabnya seorang santo dari mazhab Konfusianisme pernah menyatakan dengan murka dan geram bahwa kaum fiksionis adalah wabah bagi seluruh dunia. Akan tetapi, sang bijak etika, yang bertanggung jawab dalam menetapkan peraturan dunia, memperlakukan kaum fiksionis dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan terhadap suku iblis, memberi mereka derajat toleransi dan penerimaan yang paling tinggi. Inilah mengapa Pak Tua yang tidak terlalu menyukai salah satu pihak yang terlibat dalam konflik antara Sage kedua dan Sage Cendekiawan di benua ilahi bumi tengah. Paling-paling, Pak Tua yang hanya ingin memuji pengetahuan dan kecerdasan Sage Cendekiawan. Adapun Resi kedua, yang meskipun bergelar, sebenarnya hanya menduduki peringkat ketiga di kuil-kuil Konfusianisme, Pak Tua yang menganggapnya agak hina. Di matanya, istilah "sok" sangat tepat untuk menggambarkan Resi kedua. Novel yang dipegang Pak Tua yang masih mengeluarkan aroma samar tinta hitam, dan novel itu dibelikan untuknya oleh seorang karyawan toko dari jalan di prefektur Dragon Spring yang dipenuhi toko-toko buku. Novel ini merinci pencapaian-pencapaian besar banyak tokoh heroik. Setiap kali mereka berada dalam kesulitan, selalu ada kata-kata menantang dari mereka, yang semuanya berujung pada menyalahkan para dewa atas kebutaan mereka. Setiap kali Pak Tua yang menemukan kutipan ini, dia tampak agak geli, dan akhirnya, dia menutup buku itu sambil terkekeh dalam hati. Anak-anak muda ini benar-benar perlu belajar menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan para dewa. Ia lalu menyimpan buku itu dan menyalakan pipanya, lalu mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti kuil mini dari lengan bajunya. Ia melempar kuil itu ke tanah, lalu mengetuk tanah di samping kakinya dengan pipa bambunya sambil berseru, "Keluarlah, Song King." Kepulan asap mengepul dari pintu masuk kuil mini di tanah, dan asap itu dengan cepat berubah wujud menjadi seorang lelaki tua keriput, yang membungkuk dalam-dalam ke arah Pak Tua yang sambil memberi salam dengan suara penuh hormat, "Saya memberi hormat kepada Tuan Dewa yang terhormat." Pak Tua yang tidak menghiraukan sapaan itu saat ia memberi instruksi, "Aku akan mengizinkanmu meninggalkan tempat ini, dan selama kau tetap berada di benua Vial berharga timur, kau akan dikembalikan ke basis kultivasimu sebelumnya. Tugasmu adalah melindungi Cao Jun dari klan Cao di Gang Fas Tanah Liat. Selama Cao Jun bisa sepenuhnya memperbaiki kolam pedang di hatinya,
anggota cabang klan Song Mu pasti akan menikmati kebangkitan yang akan menjamin kekayaan dan kemakmuran setidaknya selama 1 abad ke depan. Setelah itu, apa yang akan terjadi pada mereka akan bergantung pada mereka. Lelaki tua itu hadir dalam wujud jiwa yin, tetapi masih ada pedang panjang berbentuk asap yang menggantung di pinggangnya. Pedang itu sudah sepenuhnya kosong dari ki pedang, tetapi dipenuhi dengan niat pedang, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia adalah pendekar pedang yang tangguh semasa hidupnya. Setelah mendengar janji Pak Tua Yang, raut wajah gembira muncul di wajahnya, dan ia membungkuk dalam-dalam sekali lagi sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Dewa yang terhormat. Dengan lambaian lengan bajunya, Pak Tua Yang melepaskan serangkaian jimat yang melekat di seluruh tubuh jiwa yin tua. Jimat-jimat ini akan memastikan keselamatan jiwa yin tua selama ia menjelajahi dunia, dan dengan tambahan jimat-jimat ini, jiwa yin tua langsung stabil dan signifikan. Hasilnya, aura dan niat pedangnya meningkat drastis. Jika saja keduanya tidak tertutupi oleh kepulan asap tebal yang baru saja dikeluarkan si tua yang dari mulutnya, semua pemurni ki di seluruh prefektur Dragon Spring pasti akan waspada. Pergilah, kata Pak Tua Yang. Cao Jun sudah berangkat ke ibu kota Kekaisaran Li Agung. Kau bisa langsung memberitahu dia tentang rencana ini. Jika kau berani melanggar aturan, kau tidak hanya akan dilenyapkan, aku sendiri yang akan memastikan seluruh cabang klan Song Mu dibasmi. Garis keturunanmu akan terputus total, dan cabang klan Song Mu akan lenyap ditelan sejarah. Mengerti, aku tidak berani melanggar aturan, Tuan Dewa yang terhormat, Song King meyakinkan dengan sungguh-sungguh. Kata-katamu tidak berarti apa-apa, aku akan mengawasi tindakanmu, kata Pak Tua Yang dengan suara dingin. Song King mengangguk sebagai jawaban, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah kepergian Song King, Pak Tua Yang mendongak menatap langit, dan terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas pasrah. Kata orang, para dewa mengawasi setiap gerak-gerik seseorang, dan karma akan selalu datang. Jika memang begitu, apa kita akan berada dalam posisi seperti ini sekarang? Di lantai 2 restoran di kota di luar Sweetwater Villa, Chen Pingan dan Song Yusao duduk berhadapan di meja dekat jendela, menikmati hotpot. Meja di antara mereka penuh dengan hidangan seperti rebung muda, aorta sapi, domba, usus angsa, darah bebek. Tentu saja, ada juga 2 botol anggur berkualitas dan secangkir saus pedas merah khas restoran ini. Bagi mereka yang kurang tahan pedas, saus ini cukup membuat merinding. Toleransi Chen Pingan terhadap rasa pedas sebenarnya tidak terlalu istimewa, tetapi setelah dibujuk beberapa kali, Song Yusao akhirnya berhasil meyakinkannya untuk mencoba hidangan tersebut. Ia mengatakan bahwa restoran ini memiliki 7 atau 8 jenis sambal, dan Chen Pingan akan menyesal seumur hidup jika tidak mencoba semuanya. Baru setelah itu, Chen Pingan memberanikan diri untuk menambahkan sesendok sambal ke hidangannya. Karena Song Yusao tidak pernah menunjukkan jati dirinya di villa dan kota terdekat, pemilik restoran bertubuh gempal itu tidak menyadari bahwa lelaki tua yang sedang makan di sana adalah santo pedang dari negeri sisir air. Yang ia tahu hanyalah lelaki tua itu bermarga Song, dan ia ahli dalam segala hal tentang makanan. Hotpot dan anggur berkualitas yang ia sajikan tentu tak akan terbuang sia-sia untuk seorang pencinta kuliner sejati, sehingga penjaga toko sangat senang melihat Song Yusao datang bersama seorang teman kali ini. Ia sendiri yang mengantar mereka ke lantai 2, ke meja di dekat jendela, dan langsung menyajikan semua hidangan dan anggur untuk mereka. Tak lama kemudian, Chen Pingan berkeringat deras, dan wajahnya memerah, tetapi makanannya sungguh lezat, dan ia tak bisa berhenti makan. Lagi pula, ia harus membayar makanan ini, jadi rasanya kurang pas jika ia tidak makan sebanyak mungkin. Song Yusao menonton dengan geli saat Chen Pingan terus menjejalkan makanan ke tenggorokannya, dan setiap kali rasa pedas menjadi terlalu kuat baginya, ia dengan bodohnya mencoba mengurangi rasa sakit dengan menyesap anggur. Kelegaan sementara itu langsung diikuti oleh rasa terbakar yang lebih hebat, dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran setan. Meski begitu, Chen Pingan tidak mau istirahat sejenak, dan ia terus menatap tajam ke dalam panci untuk melihat makanan mana yang sudah matang dan siap dimakan. Suasana hati Song Yusao sedang bagus-bagusnya saat melihat ini, dan ia juga makan jauh lebih cepat daripada biasanya saat makan sendirian. Song Yusao tiba-tiba mengangkat cangkirnya dan berkata, "Menurut aturan lama, aku seharusnya tidak muncul di paviliun tepi air itu.
Terobosan bagi seorang seniman bela diri sama seperti pengasingan bagi seorang pemurniki, dan kehadiran orang yang lewat dianggap tabu, jadi aku akan minum segelas anggur sebagai hukuman. Begitu suaranya menghilang, dia menghabiskan anggurnya sekaligus. Chen Pingan buru-buru mengangkat cangkirnya juga, lalu meneguk makanannya sebelum menenggak anggurnya juga. Setelah itu, ia menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri dan bersulang sambil berkata, "Jika Anda tidak hadir, saya tidak akan bisa mendekati tingkat keempat sama sekali, jadi saya seharusnya berterima kasih kepada Anda." Song Yusao membalas bersulang itu dengan minum secangkir anggur lagi. Song Yusao mengalihkan pandangannya ke jalanan di luar melalui jendela. Sesekali, seorang pejalan kaki akan menatapnya, dan mereka pun buru-buru menundukkan kepala, tak berani menatap langsung. Senyum tipis tersungging di wajah Song Yusao saat ia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Aku pergi ke pavilion tepi laut tadi karena ada sesuatu yang harus kukatakan langsung kepadamu. Kau harus meninggalkan villa malam ini, apapun yang terjadi. Jangan tinggal untuk upacara pemilihan pemimpin aliansi besok." Chen Pingan terus makan dan minum, tetapi dia sedikit memperlambat langkahnya saat bertanya, apakah ada yang mengincar villa itu. Song Yusao tidak berusaha menyembunyikan kebenaran, menjawab dengan jujur, "Benar. Badai memang datang, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu." Song Yusao lalu mengangkat cangkirnya dan melanjutkan, "Bukannya aku meremehkanmu dan teman-temanmu, hanya saja ini urusan internal villa air pedang kita, jadi tidak pantas bagimu untuk ikut campur. Lagi pula, aku sebagai tuan rumah tidak berhak mengusir tamu, jadi aku harus minum segelas anggur lagi sebagai hukuman. Kau boleh melakukan apa saja sesukamu." Chen Pingan benar-benar berbuat sesuka hatinya, dan dia hanya meneguk sedikit anggur sebagai tanggapan. Song Yusao tidak terganggu dengan hal ini, dan dia mengambil sepotong usus angsa dengan sumpitnya, lalu mengaduknya di dalam panci selama beberapa saat sebelum melapisinya dengan saus pedas dan menikmatinya dengan hati-hati. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampaknya tidak tahu harus mulai dari mana. Song Yusao tersenyum sambil berkata, "Saat ini, kita harus fokus makan, dan kita tidak akan membicarakan apapun. Orang-orang baik, makanan enak, dan pemandangan indah adalah 3 hal dalam hidup yang tidak boleh disia-siakan." Chen Pingan menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan. Namun, semuanya pada akhirnya harus berakhir, dan bahkan hidangan hotpot terbaik pun pasti akan berakhir. Setelah semua makanan habis, Chen Pingan meletakkan sumpitnya. Botol-botol anggur juga telah habis. Chen Pingan minum jauh lebih banyak daripada biasanya. Tak hanya wajahnya yang memerah, leher dan telinganya juga memerah saat ia berkata dengan suara mabuk, "Kedua orang dari villa pedang sial itu sepertinya tidak berniat mengejarku." Song Yusao tersenyum. Entahlah apa yang dipikirkan orang-orang. Sudah banyak cerita tentang dendam yang diselesaikan bertahun-tahun kemudian. Untungnya, kau bukan dari negeri sisir air, dan kau akan segera pergi, mungkin takkan pernah kembali. Kalau tidak, kau akan menghadapi banyak hal. Song Yusao tiba-tiba teringat sesuatu saat berbicara, lalu melanjutkan, "Kau tampak sangat marah di pavilion tepi air saat itu, dan menurutku itu agak aneh. Kalau aku hanya orang biasa yang tidak tahu apa-apa tentangmu, aku pasti akan menganggapmu kurang ajar." Sebagai penguasa Unruli Saber Villa, Wang Yiran telah menjadi master seni bela diri yang sangat terkenal selama bertahun-tahun, namun ia memperlakukanmu dengan penuh hormat. Ia tidak hanya tidak mencoba mengintimidasimu, ia bahkan bersedia meminta maaf kepadamu atas nama putrinya, jadi mengapa kau masih terlihat begitu marah? Chen Pingan bersendawa, lalu mengeluarkan labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya. Alih-alih meminumnya, ia merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak punya masalah dengan Wang Yiran. Aku hanya merasa ada yang salah dengan seluruh situasi itu." "Apa maksudmu?" tanya Song Yusao. Chen Pingan menyesap anggurnya lagi, lalu menjelaskan, "Saya pernah mendengar seorang pria tua berbicara tentang tatanan segala sesuatu. Saya kurang berpendidikan, dan saya tidak mengenal banyak tokoh, jadi saya hanya memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang apa yang ia katakan saat itu. Namun, saya suka merenungkan hal-hal ini setiap kali saya punya waktu luang, dan saya menyadari bahwa ada tatanan dalam hal apa yang benar dan salah. Tentu saja, ada juga tingkat kebenaran atau kesalahan yang berbeda-beda,
dan seseorang tidak bisa membenarkan kesalahan yang pernah dilakukan hanya karena ia melakukan sesuatu setelahnya, meskipun ia hanya melakukan kesalahan kecil sebelum melakukan perbaikan yang signifikan. Saya pikir penting untuk menganalisis kesalahan kecil sebelumnya dan benar-benar memahaminya. Hanya dengan begitu, perbaikan yang dilakukan selanjutnya akan memiliki arti. Sama seperti saat Anda berjalan, Anda harus melangkah selangkah demi selangkah. Tentu saja, ini hanyalah hasil pemikiran saya sendiri, dan mungkin saja tidak sepenuhnya benar. Selama perjalanan ke selatan ini, saya telah membaca banyak buku, dan tidak ada satupun yang membahas hal seperti ini, jadi saya tidak pernah yakin apakah saya benar atau tidak. Namun, jika kita menerapkan konsep ini pada apa yang terjadi di paviliun tepi air, maka Wang Yiran tidak benar atau perlu meminta maaf kepada saya. Sebaliknya, yang dibutuhkan hanyalah putrinya meminta maaf kepada saya, dan itu akan menjadi akhir dari masalah ini. Hanya karena Wang Yiran seorang seniman bela diri ternama, bukan berarti saya wajib menerima permintaan maaf darinya. Kalaupun saya bersedia menerima permintaan maaf, apakah itu membebaskan putrinya dari segala kesalahan? Saya rasa itu tidak benar. Sekalipun dia melakukan hal yang benar, itu tidak mengubah fakta bahwa putrinya bersalah. Jika hal ini tidak ditangani dengan benar, maka kita akan terus membuat kesalahan yang sama besok, lusa, dan mungkin bahkan 10 tahun ke depan. Chen Ping'an menggaruk kepalanya sendiri, lalu melanjutkan dengan agak malu, ini semua hanya pikiranku saja, Senior Song. Anggap saja ini ocehan yang tidak masuk akal. Song Yusao awalnya tertegun dengan apa yang didengarnya, tetapi kemudian, raut wajah penuh pencerahan muncul di wajahnya, dan dia merasa seolah-olah seluruh pandangan dunianya tiba-tiba berubah. Ia merenungkan kembali hidupnya sendiri, terutama tragedi menyakitkan yang menimpa putranya, Song Gaofeng. Sebelumnya, ia tak ingin mengingat kembali peristiwa-peristiwa itu, dan tak ingin terlalu memikirkan siapa yang salah atau siapa yang harus disalahkan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping'an barusan, ia benar-benar menyadari dari mana simpul di hatinya berasal, serta mengapa ia selalu dirundung rasa bersalah dan penyesalan, sampai-sampai ia tak mampu menghadapi simpul di hatinya secara langsung. Air mata mulai menggenang di matanya, dan tangannya gemetar saat ia mengambil sepotong makanan dari dasar panci dengan sumpitnya. Saat ia memasukkan potongan makanan itu ke dalam mulut dan mulai mengunyah perlahan, senyum perlahan muncul di wajahnya. Semua aturan lama yang telah dipatuhinya sepanjang hidupnya, aturan yang sama yang dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh generasi yang lebih tua. Baru sekarang dia sadar bahwa aturan-aturan itu tidak sepenuhnya tanpa kekurangan. Apa kesalahan Song Gaofeng bertahun-tahun yang lalu? Jika ada yang salah dalam insiden itu, maka itu adalah keadaan dunia ini. Bukan mantan pemimpin aliansi itu yang salah, dan kesalahan itu tidak bisa ditebus hanya karena dia memotong lengannya sendiri. Sejak awal, ini bukan tentang dia. Putrinya lah yang telah berbuat salah terhadap Song Gaofeng, dan dialah yang berutang permintaan maaf kepada Song Gaofeng dan istrinya. Air mata mulai mengalir di wajah Song Yusao, tetapi air mata itu sama sekali tidak disadarinya saat ia perlahan meletakkan sumpitnya, lalu bangkit berdiri sambil berkata kepada Chen Ping'an dengan senyum lebar, aku, Song Yusao, mentraktirmu makanan ini atas nama putraku, menantuku, dan seluruh Sweetwater Villa. Seluruh lantai 2 restoran itu menjadi heboh. Song Yusao, Villa Pedang Air. Mereka berdua adalah dua hal yang pernah berdiri di puncak negara sisir air selama seabad terakhir. Song Yusao mengabaikan keributan yang terjadi di sekitarnya. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Chen Ping'an sebagai tanda hormat dan melanjutkan, ada beberapa hal yang harus kubicarakan dengan cucuku, jadi aku akan pergi dulu dan kembali ke villa. Aku mungkin tidak bisa mengantarmu pulang, tetapi selama aku masih hidup, kau akan selalu diterima di villa air pedangku. Chen Ping'an bangkit berdiri dengan ekspresi bingung, hanya untuk melihat Song Yusao melompat keluar jendela sebelum terbang ke kejauhan. Song Yusao bergegas kembali ke gerbang villa, lalu melangkah melewati ambang pintu, mengabaikan semua sapaan hormat yang ditujukan kepadanya saat ia langsung menuju halaman kecil yang telah kosong selama bertahun-tahun. Di sana, ia menemukan cucunya, Song Fengshan, yang sedang berdiri di halaman, beristirahat dengan mata terpejam. Song Fengshan membuka matanya, namun tetap diam, seperti saat ia masih kecil, berdiri di samping ranjang kematian ayah dan ibunya.
Pedang berkarat itu telah terikat di pinggang Song Yusao selama bertahun-tahun, dan itu seperti perlengkapan permanen, perpanjangan tubuhnya, tetapi pada hari ini, Song Yusao melepaskannya dari pinggangnya, memegangnya dengan satu tangan saat dia mempersembahkannya kepada Song Fengshan. Ada ekspresi dingin di wajah Song Fengshan saat dia bertanya, "Mengapa kamu memberiku ini? Ini pedang ayahmu, jadi sudah sepantasnya kau mewarisinya sebagai putranya," jawab Song Yusao dengan suara hikmat. Song Fengshan terus menolak pedang itu sambil mencibir, "Oh, ada apa hari ini? Pertama, kau datang mengunjungiku lebih awal untuk memberi selamat atas pelantikanku yang akan segera terjadi sebagai pemimpin aliansi, dan sekarang kau memberiku pedang besi jelek ini. Apa kau akhirnya akan melepaskan gelar Master Villa Pedang Air dan Santo Pedang Negara Sisir Air dan mewariskannya kepadaku?" Song Fengshan menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan meskipun tatapannya tajam dan dingin, senyum tersungging di wajahnya saat ia berkata, "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi saya punya kabar buruk untuk kakek. Kaisar secara pribadi telah mengirimkan beberapa dekrit kekaisaran rahasia, dan pasukan kekaisaran yang terdiri dari hampir 10.000 pasukan elit telah berkumpul di luar kota. Kurasa mereka akan tiba di Villa Air Pedang kita besok pagi untuk menghabisi pemimpin aliansi baru yang berkhianat itu. Aku tidak memintamu untuk turun tangan dan menyelamatkanku, kakek. Aku serius, aku mengatakan ini dari lubuk hatiku. Yang kuinginkan hanyalah kau berdiri di sini dan menyaksikan, dan yang kuminta hanyalah kau tidak menyerangku di sini dan sekarang." Song Yusao menatap mata cucunya, lalu tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak sambil melangkah maju, lalu menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke bahu Song Fengshan. Ia tak berusaha menyembunyikan kegembiraan dan rasa puas di wajahnya saat menyatakan, seperti yang diharapkan dari putra Song Gaofeng dan Liu Qian, "Aku tahu bahwa yang memimpin pasukan tak lain adalah suami wanita itu, Jenderal Chu Hao." Kening Song Fengshan berkerut erat karena bingung, sementara Song Yusao melanjutkan, "Karena wanita jalang itu ingin meningkatkan masalah ini lebih jauh, ini adalah kesempatan yang sempurna bagiku untuk akhirnya menghadapi istana kekaisaran dan memberi mereka penjelasan." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Song Yusao, lalu ia mengangkat tangannya yang lain untuk mengusap lembut dahi Song Fengshan sambil bergumam, "Setelah sekian tahun, sudah saatnya kakekmu akhirnya melakukan sesuatu untukmu." Song Fengshan mundur selangkah, lalu menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan lengannya. Song Yusao melanjutkan, "Fengshan, mulai hari ini, aku tidak akan lagi memaksakan aturan-aturan lama itu kepadamu. Namun, aku ingin kau mendengarkan apa yang ingin kukatakan sekali lagi. Dunia lama memang memiliki kekurangan, tetapi ada banyak unsur yang benar dan baik di dalamnya, dan aku harap kau tidak akan meninggalkan unsur-unsur itu saat kau melangkah ke dunia baru." Saat suaranya menghilang, Song Yusao meletakkan pedang besi berkarat itu di atas meja batu di halaman, lalu berjalan menuju pintu masuk halaman. Dalam perjalanan ke sana, ia mengalihkan pandangannya ke ruang utama halaman, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan niatnya. "Kakek mau pergi kemana?" tanya Song Fengshan dengan suara serak dan emosional. Song Yusao terus berjalan tanpa menoleh, lalu menjawab sambil tersenyum, "Aku harus mengambil pedangku sendiri." Pedang itu sudah terkubur di bawah kolam di kaki air terjun selama bertahun-tahun. Song Fengshan tetap diam di tempatnya sementara Song Yusao menghilang di kejauhan. Pintu sebuah ruangan di halaman terbuka perlahan, dan seorang wanita muda muncul dari dalam sambil bertanya, "Kau tidak akan menghentikannya?" Song Fengshan menyeka air matanya, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di atas pedang di atas meja sambil menjawab dengan senyum percaya diri, "Kita sudah menyusun rencana sejak lama, dan semuanya berjalan sesuai rencana itu. Tidakkah kau ingin melihat pemandangan spektakuler seorang pria menghentikan seluruh pasukan? Setidaknya, itu sesuatu yang ingin kulihat. Aku sudah membayangkannya dalam pikiranku selama bertahun-tahun." "Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran?" tanya wanita muda itu dengan ekspresi bingung, lalu raut wajahnya tampak khawatir sambil berkata, "Kurasa dia tidak akan senang dengan apa yang dilakukan villa kita mulai sekarang." Song Fengshan mendengus dingin, "Kalau keadaannya makin buruk, aku akan membiarkan kakek menusukku beberapa kali lagi dengan pedangnya sebagai hukuman. Kalau itu masih belum memuaskannya, aku akan mengeluarkan pedang ayah. Kita lihat saja apakah dia masih sanggup membunuhku nanti." Wah,
Kamu belum memanggilnya kakek selama lebih dari 20 tahun, tapi tiba-tiba panggilan itu keluar dari mulutmu semulus mentega, sindir wanita muda itu. Song Fengshan berbalik memberinya tatapan dingin, sementara wanita muda itu hanya tersenyum sebagai tanggapan. Dia sebenarnya adalah mata-mata dari Kekaisaran Li Besar, dan setelah pasukan perkasa Kekaisaran Li Besar mengerahkan dominasinya atas wilayah tengah benua Vial Harta Karun Timur, dia akhirnya akan mampu mengungkapkan identitas aslinya dan memamerkan tablet perdamaian dan keselamatan yang dianugerahkan kepadanya oleh Istana Kekaisaran Li Besar dengan bangga dan bermartabat. Song Fengshan sangat menyadari semua ini. Keesokan harinya, upacara pemilihan pemimpin aliansi Water Combinations diadakan di Sweetwater Villa. Pada saat yang sama, pasukan besar menyerbu ke arah Sweetwater Villa, dan derap kaki kuda pasukan itu yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan awan debu yang menutupi seluruh langit. Pasukan itu dipimpin oleh seorang jenderal berbaju zirah berkilau, menunggang kuda yang tinggi dan agung. Senyum penuh semangat tersungging di wajahnya saat ia memandang ke kejauhan, dan ia hampir dipenuhi kegembiraan. Begitu ia berhasil meruntuhkan villa pedang air hingga rata dengan tanah, ia tak diragukan lagi akan menjadi pejabat militer terkemuka di negeri sisir air. Tiba-tiba, matanya sedikit menyipit. Ternyata, santo pedang dari negeri sisir air telah muncul di depan, setelah mengambil pedangnya dari bawah air terjun, dan dia berdiri sendirian di jalan menuju pasukan tangguh itu. Sebenarnya, dia tidak sendirian. Ada juga seorang anak laki-laki dengan labu anggur terikat di pinggangnya, mengikuti di belakangnya. Anak laki-laki itu tampaknya tidak gugup sama sekali menghadapi pasukan besar di depannya. Dia tinggal melepas labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya, menengadahkan kepalanya ke belakang, dan meneguk anggur dalam tegukan besar.